Masa kejayaan Islam dimulai pada tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Disebut masa kejayaan karena pada zaman itulah para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Namun sebaliknya, dunia barat terutama Eropa sedang berada dalam masa kegelapan. Hal ini disebabkan karena matinya peradaban Yunani selama beberapa abad dan mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan mengalami masa kegelapan. Ditambah budaya Eropa pada abad pertengahan yang sedang diwarnai oleh ajaran tradisional dan dogmatisme gereja. Hal ini disebabkan pemimpin-pemimpin gereja terlibat langsung dalam menangani urusan-urusan kenegaraan. Ditambah lagi gereja pada waktu itu bersifat otoriter dan memaksakan pendapatnya. Mereka menolak untuk mengikuti paham para ilmuwan-ilmuwan yang bertentangan dengan ajaran gereja. Seperti Galileo Galilei yang dijatuhi hukuman mati karena bertentangan dengan gereja, padahal membawa kebenaran. Sampai akhirnya Islam masuk ke Eropa yang diawali di Andalusia atau Spanyol. Terus siapa aja sih ilmuwan-ilmuwan Islam yang bisa mengubah dunia dengan penemuannya? Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina hidup dari tahun 980 Masehi hingga 22 Juni 1037 Masehi. Dia seringkali disebut-sebut sebagai bapak kedokteran dunia modern. Tidak hanya berkontribusi di dunia medis, tapi dia juga seorang filsuf muslim yang mengkombinasikan pemikiran Neoplatonik dan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam. Di usia 10 tahun dia sudah menghafal seisi Al-Quran, dan di usia 16 tahun dia sudah belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili. Di usia 18 tahun dia udah dapat status sebagai dokter dan berhasil menyembuhkan sang sultan di dinasti Samaniyah di Persia. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis, diabetes, tumor, dan efek placebo. Padahal dia cuma hidup selama 57 tahun, tapi telah berkontribusi segitu banyaknya di dunia. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi punya nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara barat dia dikenal dengan nama algoritmi, algorismi, al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Dia lahir sekitar tahun 780 Masehi dan meninggal sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi sangat dikenal karena dia adalah seorang matematikawan yang menemukan aljabar dan algoritma. Dua hal yang bahkan sampai saat ini masih sangat relevan bagi kehidupan kita. Terutama jika kamu adalah programmer. Penemuannya dalam aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika, karena beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika, dengan menemukan sistem penomoran desimal, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan, menggunakan tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada Jabar bin Hayyan. Ilmuwan muslim dengan nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan adalah seorang alkemis dan bapak ilmu kimia modern. Dia hidup dari tahun 721 Masehi hingga 815 Masehi. Alkimia adalah ilmu yang berkutat pada perubahan dan pembentukan sebuah zat. Para alkemis berlomba untuk menemukan unsur pembentuk batu filsuf atau philosopher's stone, yaitu batu mitos yang dipercaya dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Dan panacea universal, yaitu mitos obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Teori-teorinya atas unsur pembentuk logam atau sifat beberapa larutan menjadi batu pijakan perkembangan ilmu kimia modern. Yang keempat ada Al-Battani. Dia adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan yang hidup dari tahun 858 Masehi hingga 929 Masehi. Salah satu karyanya yang sangat populer yaitu Kitab Al-Jis, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dikutip banyak astronom, termasuk Kopernikus sang penemu teori di mana matahari adalah pusat tata surya.
Penemuan terbesar Al-Battani yang diakui oleh kalangan ilmuwan Eropa dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yaitu, dia menemukan bahwa dalam setahun ada 365,24 hari. Atas pencapaiannya itu, ia bahkan disebut-sebut sebagai astronom terbesar Islam pada abad pertengahan. Tidak hanya itu, dia jugalah yang pertama kali menemukan tentang aphelium, yaitu titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari setiap tahunnya. Pada tahun 918, dia mulai tertarik dengan matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika adalah mengenalkan penggunaan trigonometri yang bahkan sampai sekarang masih digunakan. Yang kelima ada Ibnu Al-Haytham. Beliau hidup sejak 1 Juli 965 Masehi hingga 6 Maret 1040. Namanya sangat terkenal sebagai penemu ilmu optik, bahkan hingga digelari Bapak Optik Modern. Ia disebut sebagai Bapak Optik karena berhasil memecahkan masalah optik dengan analogi matematika yang sampai sekarang diabadikan dengan Alhazen Problem. Dialah penemu cermin cekung dan cembung. Dia juga yang pertama kali menjelaskan proses bagaimana kita bisa melihat. Menyangkal penemuan sebelumnya oleh Ptolemy dan Euclid yang menganggap benda dapat terlihat karena cahaya yang keluar dari mata manusia. Ibu Haytham menegaskan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang keenam ada Abbas bin Firnas. Beliau adalah seorang ilmuwan pertama yang memikirkan cara manusia bisa terbang, bahkan sebelum Leonardo da Vinci. Justru, Leonardo da Vinci lah yang terinspirasi oleh gagasan Abbas bin Firnas saat merancang pembuatan giroskop udara. Pada tahun 852, dia melompat dari menara Masjid Agung Cordoba dengan menggunakan jubah besar. Walaupun percobaan pertamanya ini ditandai dengan kegagalan. Dia kemudian membuat mesin terbang layaknya sayap burung dari kerangka kayu atau glider. Dengan mesin ini dia berhasil untuk terbang selama kurang lebih 10 menit sampai akhirnya jatuh dan terluka. Penemuan inilah yang nantinya menginspirasi Leonardo da Vinci dan Wright bersaudara untuk menerbangkan pesawat pertama kalinya pada 1903 di Amerika Serikat. Saking berpengaruhnya Abbas bin Firnas di dunia modern, NASA bahkan menamai sebuah kawah di bulan menggunakan nama Abbas bin Firnas untuk menghormatinya. Yang ketujuh ada Al-Asma'i. Al-Asma'i yang bernama lengkap Abdul Malik bin Qurain Al-Asma'i, disebut-sebut sebagai orang Islam pertama yang menguasai ilmu zoologi atau ilmu hewan. Banyak karya yang ditulisnya mengenai seluk-beluk binatang. Mulai dari kitab Al-Hail tentang kuda, Al-Ibil tentang unta, Al-Far tentang hewan langka, Al-Wuhus tentang hewan liar, dan lain sebagainya. Melansir dari 36 kisah inspiratif ilmuwan muslim karya Afrizahan, buku-buku dari Al-Asma'i banyak menjadi referensi dari peneliti di Eropa pada masanya. Selain ilmu hewan, Al-Asma'i juga tertarik dengan tumbuhan. Ada sekitar kurang lebih 276 tanaman yang berhasil ditemukan Al-Asma'i dan diberi nama yang sama dengannya. Dari daftar ilmuwan-ilmuwan tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa ilmuwan Islamlah yang telah membentuk peradaban modern tempat kita hidup sekarang. Mulai dari matematikanya Al-Khawarizmi hingga zoologinya Al-Asma'i. Ilmuwan Islam di zaman keemasan Islam berkontribusi di semua cabang keilmuan yang kita ketahui sekarang. Sayangnya, berdasarkan bukti-bukti sejarah pula tidak bisa diingkari bahwa pengaruh Islam terhadap peradaban dunia Barat selama ini cenderung ditutup-tutupi dan dihilangkan. Padahal, kemajuan yang dicapai oleh Barat tidak lain adalah hasil dari zaman Renaissance di Eropa, sedangkan Renaissance adalah anak kandung dari peradaban Islam.